Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami mengenai pembuatan masker organik. Nama kelompok kami pertama Anissa Putri, kedua Pancawira Pranata, ketiga saya sendiri, dan terakhir diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperjelaskan presentasi PPT kami mengenai pembuatan masker organik yang beranggotakan pertama Anissa Putri, yang kedua Pancawira Pranata, yang ketiga saya sendiri M. Fadil Fajri, dan yang terakhir Renaldi Yudhistira. Yang akan kami jelaskan yaitu latar belakang usaha, visi dan misi usaha, tujuan usaha, manfaat usaha, deskripsi usaha, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek teknis, bahan baku produksi, aspek organisasi dan manajemen, dan terakhir kesimpulan dan saran. Oke, latar belakang akan dijelaskan oleh Pancawira Pranata. Saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang. Seiring berkembangnya zaman, kehidupan manusia semakin maju, kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sangat bermacam. Salah satunya kebutuhan di bidang kecantikan. Kosmetik kemudian menjadi komoditas perdagangan yang memiliki manfaat cukup penting bagi masyarakat. Di balik banyak peminat masker wajah, terdapat masalah dalam pemilihan masker wajah yang kurang tepat. Dengan hadirnya Zimais Start, diharapkan kedepannya masyarakat dapat merasakan masker dengan khasiat dari bahan alami yaitu sari jagung. Selain itu, Zimais juga memiliki peluang usaha yang cukup baik. Visi misi usaha. Visi usaha menjadikan usaha memproduksi masker organik ini sebagai usaha kecil menengah yang diminati masyarakat serta agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Misi usaha, proses dari produksi yang higienis baik dari tempat, alat, dan bahan-bahan yang kita gunakan. Menerapkan layanan prima atau sikap yang sopan dan ramah, pelayanan yang cepat dan baik, dengan varian masker yang beragam dan harga yang terjangkau, diharapkan memuaskan konsumen. Memperkenalkan masker organik kepada masyarakat dan membuat brosur serta membagikannya dengan cara promosi dan diskon yang mengadakan event tertentu. Tujuan usaha. Adapun beberapa tujuan dalam usaha masker organik adalah mengingatkan taraf hidup menjadi lebih baik untuk memperoleh keuntungan, untuk menerapkan jiwa berwirausaha dan melatih kemandirian. Dan manfaat usaha akan dijelaskan oleh Anissa. Di sini beberapa manfaat usaha kami ialah mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Nah, di sini ada deskripsi usaha kami atau sebuah gambaran usaha kami, yaitu usaha yang akan kami mulai adalah usaha yang bergerak di bidang skincare yang memanfaatkan bahan organik yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan kulit dan sangat cocok untuk konsumen yang memiliki masalah yaitu wajah berminyak, kulit berjerawat, dan masalah kulit lainnya. Karena kebanyakan konsumen lebih memilih produk yang praktis tanpa harus repot ke salon kecantikan, dan dengan masker ini konsumen dapat melakukan perawatan sendiri di rumah. Dan di sini kami akan memperkenalkan nama produknya yaitu masker organik Biolog Beauty Mask. Nah, di sini ada beberapa aspek produksi. Yang pertama modal usaha, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga bahan baku bahan tersebut. Nah, modal usaha kami yaitu kepemilikan modal sebagai langkah awal pelaksanaan usaha Log Beauty Mask. Ini diperoleh dari modal utama yang diinvestasikan dari Kemendikti. Modal tersebut disesuaikan dengan pengajuan makalah tim pelaksanaan kegiatan ini. Dan yang kedua ada tenaga kerja.
Tenaga kerja yang digunakan untuk tahap awal berasal dari anggota tim pelaksana dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang telah ada. Pembuatan produk, pemasaran produk, penjualan, dan pencatatan keuangan dilakukan oleh tim. Kegiatan usaha produk Lok Beauty Mas ini akan dikoordinatori oleh satu anggota pada setiap bidangnya, yaitu direktur utama, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Nah, dalam sebuah masker itu terdapat bahan baku. Bahan baku utama dari pembuatan Lok Beauty Mask ini adalah Z-Maystarch dengan grade kurang lebih 3. Z-Maystarch sari pati jagung ini merupakan bahan yang jarang dimanfaatkan menjadi masker di wajah. Z-Maystarch ini didapatkan dari petani jagung, pembudidaya tanaman jagung yang berada di kota Jambi. Sedangkan untuk bahan baku tambahan menggunakan niacinamide yang berfungsi untuk mengatasi jerawat, lindungi kulit dari radikal bebas dan mengurangi garis halus dan keriput, menghilangkan noda hitam, mengendalikan produksi minyak wajah dan mengecilkan pori-pori dan mencegah kanker kulit. Nah, di sini ada beberapa aspek pemasaran, yaitu strategi. Ada 3 aspek pemasaran, yaitu dengan menggunakan strategi SDP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, yang pertama segmentasi. Segmentasi ialah usaha Lok Beauty Mas ini dimensegmentasikan pasarnya pada masyarakat yang bertempat tinggal di kota Jambi. Segmen pasar ini dipilih berdasarkan lokasi produksi yang terletak di kota Jambi dan siklus hidup produk yang berada pada tahap pengenalan. Namun, untuk jangka waktu ke depan, segmentasi usaha Lok Beauty Mas akan memperluas hingga menyebar ke seluruh daerah Indonesia. Dan kami juga akan membuat penjualan melalui media online. Dan yang kedua, target kami yaitu dalam usaha Lok Beauty Mas adalah masyarakat umum dari berbagai kalangan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Target pasar ini dipilih karena potensi pengguna masker wajah ini adalah ibu rumah tangga yang memiliki penghasilan dan mahasiswa-mahasiswi dengan tingkat ekonomi yang menengah ke atas, sehingga pemasaran produk dapat ditujukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar. Dan yang ketiga, penempatan. Lok Beauty Mas merupakan suatu produk dari sari pati jagung kualitas BS atau barang sortir. Untuk diambil sarinya dengan cara mengekstrak jagung yang akan dicampurkan dengan bahan baku pembuatan masker lainnya. Di antara masker wajah yang beredar di pasaran, Lok Beauty Mas berada pada posisi bawah apabila ditinjau dari segi harga. Namun apabila dilihat dari sisi bahan baku, Lok Beauty Mas berada pada posisi atas karena kandungan yang dimiliki oleh jagung sendiri baik untuk digunakan pada kulit wajah dan akan diracikan oleh RI. Baiklah, saya akan membacakan aspek pemasarannya, yaitu strategi SDP atau segmen yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi usaha Lok Beauty Mas ini mengsegmentasikan pasarnya pada masyarakat yang bertempat tinggal di kota Jambi. Segmen pasar ini dipilih berdasarkan lokasi produksi yang terletak di kota Jambi dan siklus hidup produk yang berada pada tahap pengenalan. Namun, untuk jangka waktu kedepannya, segmentasi usaha Lok Beauty Mas akan memperluas hingga menyebar ke seluruh daerah Indonesia, dan kami juga akan membuat penjualan melalui media online. Yang kedua, target pemasaran dalam usaha Lok Beauty adalah masyarakat umum dari berbagai kalangan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Target pasar ini dipilih karena potensi pengguna masker wajah ini adalah ibu rumah tangga yang memiliki penghasilan dan mahasiswa dan mahasiswi dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, sehingga pemasaran produk dapat ditujukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar. Yang ketiga, penempatan. Lok Beauty Mas merupakan suatu produk dari sari pati jagung kualitas BS atau barang sortir. Untuk diambil sarinya dengan cara mengekstrak jagung yang akan dicampurkan dengan bahan baku pembuatan masker lainnya. Di antara masker wajah yang beredar di pasaran, Lok Beauty Mas berada pada posisi bawah apabila ditinjau dari segi harga.
Namun apabila dilihat dari sisi bahan baku, Look Beauty Mask berada pada posisi atas karena kandungan yang dimiliki oleh jagung sendiri baik untuk digunakan pada kulit wajah. Strategi marketing mix. Yang pertama, produk. Look Beauty Mask adalah produk inovasi masker wajah berbahan dasar sari pati jagung grade lebih dari 3 yang diolah menjadi powder. Produk ini dikemas dalam masker berbentuk bubuk berukuran 25 gram dengan tampilan yang menarik dan informatif. Look Beauty Mask dapat digunakan secara praktis dan disimpan dalam jangka waktu relatif lama dengan masa kadaluarsa 1 tahun. Produk ini dikemas di dalam kemasan disertai lem yang rapat sehingga tidak menyebabkan masker ini mudah tumpah saat dibawa untuk berpergian. Yang kedua, harga. Dalam menentukan harga jual produk BMS sesuai dengan harga produksi kemudian disesuaikan dengan harga yang mampu dijangkau oleh masyarakat luas. Harga dari produk BMS yaitu 50.000 per paks. Walaupun harganya yang sangat mahal, tetapi masker ini dibuat eksklusif karena sebanding dengan khasiat yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, tempat atau place. Tempat pemasaran BMS meliputi apotek, toko yang menjual alat kecantikan, salon kecantikan, serta swalayan yang ada di Malang dan Batu. Selain itu, untuk berkelanjutan usaha BMS akan dipasarkan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Kemudian untuk memperluas jangkauan pasar, pemasaran dari produk BMS juga dipasarkan secara online dan delivery order. Yang keempat, promosi. Pertama, produk akan diperkenalkan di area kota Malang dan sekitarnya. Pengenalan produk ke masyarakat dimulai dengan membuat sampel, kemudian dilakukannya pengujian terhadap kandungan yang ada pada masker. Setelah itu, apabila produk sudah dapat diterima oleh konsumen, dilakukan penyebaran kuesioner untuk melihat respon konsumen terhadap produk. Kemudian di luar lingkungan kampus, promosi dilakukan melalui media iklan yang terdiri dari flyer atau brosur, media sosial, dan website. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Fajri. Oke, untuk aspek teknis, yang pertama kita harus menyediakan etalase sebanyak 1 unit sebagai tempat penyimpanan, 1 unit handphone untuk media promosi dan penjualan, 2 box untuk meletakkan barang-barang, 1 unit laptop untuk mereka penjualan, 1 unit meja dan kursi sebagai media pendukung, 1 printer untuk mencetak alamat pengiriman, 3 unit wadah untuk mencampurkan masker, 1 unit komputer sebagai media pemasaran online, dan transaksi laporan keuangan. Untuk bahan baku produksi, bahan utama produksi Look Beauty Mask adalah tanaman jagung atau Z-Mestrage yang telah diekstrak menjadi bubuk jagung. Bahan baku lainnya yaitu niacinamide, Fragaria annasa fruit, sodium alginate, honey atau madu, sweet almond, phenoxyethanol, rosada masacena, peppermint, allantoin, dan seed oil. Untuk aspek organisasinya, di sini Anissa Putri sebagai CEO atau kepalanya. Untuk produksi manajer Pancawira Pranata. Untuk financial manager M. Fadil Fajri, dan marketing manager yaitu Renardi Yudhistira. Berdasarkan uraian dan apa yang penulis tulis di atas, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia, terutama anak muda di Indonesia, diharapkan lebih respek dan bangga terhadap produk lokal Indonesia, terutama pada masker organik, serta lebih bangga memakai produk buatan anak bangsa. Oke, terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum.